Cash conversion cycle memperhitungkan waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menjual inventorinya, waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutang, dan waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar tagihannya tanpa menimbulkan denda. Cash conversion cycle adalah salah satu dari beberapa ukuran kuantitatif yang membantu mengevaluasi efisiensi operasi dan manajemen perusahaan. Tren penurunan atau nilai cash conversion cycle yang stabil selama beberapa periode merupakan pertanda baik. Sementara peningkatan nilai cash conversion cycle artinya perlu dilakukan investigasi dan analisis lebih lanjut dengan memperhatikan faktor-faktor lain. Perlu diingat bahwa cash conversion cycle hanya berlaku untuk sektor industri tertentu yang bergantung pada manajemen dan operasi terkait persediaan inventory. Rumus cash conversion cycle adalah Days Inventory Outstanding ditambah dengan Days Sales Outstanding dikurangi dengan Days Payable Outstanding. Days Inventory Outstanding dan Days Sales Outstanding terkait dengan arus kas masuk perusahaan, sedangkan Days Payable Outstanding terkait dengan arus kas keluar. Oleh karena itu, Days Payable Outstanding satu-satunya angka negatif dalam perhitungan. Cara lain untuk melihat konstruksi rumus ini adalah Days Sales Outstanding dan Days Inventory Outstanding terkait dengan persediaan dan piutang usaha yang dianggap sebagai aset jangka pendek dan dianggap positif. Days Payable Outstanding terkait dengan utang usaha yang merupakan kewajiban dan dengan demikian dianggap negatif. Days Inventory Outstanding adalah rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah persediaannya menjadi penjualan, atau rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menyimpan inventorinya sebelum menjualnya. Rumus Days Inventory Outstanding adalah average inventory dibagi dengan COGS, lalu dikali 365. Contoh perhitungan, perusahaan melaporkan inventory awal sebesar 1.000 dan ending inventory sebesar 3.000. Lalu harga pokok penjualannya sebesar 40.000. Pertama, kita hitung dulu nilai rata-rata inventorinya, yaitu 1.000 ditambah 3.000 dibagi 2, sama dengan 2.000. Maka Days Inventory Outstanding-nya adalah 2.000 dibagi 40.000 dikali 365. Hasilnya sama dengan 18,25. Artinya, perusahaan ini membutuhkan waktu sekitar 18 hari untuk mengubah persediaannya menjadi penjualan. Days Sales Outstanding adalah jumlah rata-rata hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutangnya. Oleh karena itu, Days Sales Outstanding mengukur jumlah rata-rata hari bagi perusahaan untuk mengumpulkan pembayaran setelah penjualan. Rumus Days Sales Outstanding adalah average account receivable dibagi dengan total credit sales, lalu dikali 365. Contoh perhitungan, dalam laporan keuangan perusahaan, piutang awalnya 4.000 dan piutang akhirnya 6.000, lalu penjualan kreditnya 120.000. Pertama, kita hitung dulu nilai rata-rata piutangnya, yaitu 4.000 ditambah 6.000 dibagi 2, sama dengan 5.000. Maka Days Sales Outstanding-nya adalah 5.000 dibagi 120.000 dikali 365, sama dengan 15,2. Artinya, perusahaan ini membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk menagih piutang kepada pelanggan untuk mendapatkan uang tunai. Days Payable Outstanding adalah rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar kembali hutangnya. Oleh karena itu, Days Payable Outstanding mengukur rata-rata jumlah hari bagi perusahaan untuk membayar invoice dari pemasok. Rumus Days Payable Outstanding adalah average account payable dibagi dengan COGS lalu dikali 365. Contoh perhitungan, dalam laporan keuangan perusahaan, utang usaha awal sebesar 1.000 dan utang usaha akhir sebesar 2.000. Lalu harga pokok penjualan atau COGS sebesar 40.000. Pertama, kita hitung dulu nilai rata-rata utangnya, yaitu 1.000 ditambah 2.000 dibagi 2, sama dengan 1.500. Maka Days Payable Outstanding-nya sama dengan 1.500 dibagi 40.000 dikali 365, sama dengan 13,69. Artinya, perusahaan ini membutuhkan waktu sekitar 13 hari untuk membayar tagihan invoice dari pemasok. Dengan menggunakan nilai Days Inventory Outstanding, Days Sales Outstanding, dan Days Payable Outstanding hasil perhitungan perusahaan sebelumnya, maka Cash Conversion Cycle perusahaan adalah 18 hari ditambah 15 hari dikurangi 13 hari. Hasilnya sama dengan 20 hari. Artinya, perusahaan membutuhkan waktu sekitar 20 hari untuk mengubah investasi kas awal pada persediaan kembali menjadi kas.
Meningkatkan penjualan persediaan untuk mendapatkan keuntungan adalah cara utama bagi bisnis untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan. Tentunya, jika uang tunai secara berkala mudah tersedia, maka perusahaan dapat mudah melakukan pembelian persediaan, sehingga lebih banyak penjualan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Walaupun perusahaan bisa juga membeli persediaan secara kredit, sehingga memunculkan utang usaha. Selain itu, perusahaan juga dapat menjual produk secara kredit yang akan memunculkan piutang usaha. Oleh karena itu, kas tidak berdampak sampai perusahaan membayar utang dan menagih piutang. Oleh karena itu, pengaturan waktu yang tepat merupakan aspek penting dalam manajemen kas. Cash conversion cycle menelusuri siklus perjalanan kas atau uang tunai yang digunakan untuk aktivitas bisnis, dimulai dari saat pembelian persediaan atau munculnya utang usaha hingga penjualan atau piutang usaha, dan kemudian kembali lagi menjadi kas di tangan perusahaan. Pada dasarnya, cash conversion cycle menunjukkan seberapa cepat perusahaan dapat mengubah uang tunai yang diinvestasikan di awal hingga di akhir pada saat uang kas diterima kembali. Semakin rendah nilai cash conversion cycle, maka semakin baik. Periode cash conversion cycle akan semakin panjang atau lama ketika sebuah perusahaan membutuhkan waktu yang lama untuk menagih piutang yang belum tertagih, memiliki terlalu banyak persediaan, atau membayar biaya terlalu cepat. Maka, periode cash conversion cycle yang lebih panjang atau lebih lama artinya perusahaan membutuhkan waktu lebih lama dalam menghasilkan uang tunai yang dapat mengindikasikan kebangkrutan bagi perusahaan kecil. Ketika perusahaan dapat mengumpulkan piutang dengan cepat, memperkirakan kebutuhan persediaan dengan tepat, atau membayar tagihan dengan cepat, maka hal ini akan memperpendek periode cash conversion cycle dan mengindikasikan perusahaan tersebut lebih sehat. Manajemen persediaan, realisasi penjualan, dan pemenuhan kewajiban utang adalah 3 unsur utama dalam bisnis. Jika salah satu dari 3 hal ini mengalami masalah, misalnya salah mengurus persediaan, kendala dalam penjualan, atau hutang yang meningkat tajam, maka bisnis akan kesulitan. Di luar aspek nilai moneter yang terlibat, cash conversion cycle memperhitungkan waktu yang digunakan dalam proses-proses ini, yang memberikan pandangan lain tentang efisiensi operasi sebuah perusahaan. Jika sebuah bisnis telah melayani kebutuhan pasar dan pelanggannya secara tepat dan efisien, maka bisnis tersebut akan memiliki nilai cash conversion cycle yang lebih rendah. Para analis dapat menggunakan cash conversion cycle untuk melacak bisnis selama beberapa periode waktu dan membandingkan perusahaan dengan para pesaingnya. Melacak cash conversion cycle perusahaan selama beberapa kuartal akan menunjukkan apakah perusahaan tersebut meningkatkan, mempertahankan, atau memperburuk efisiensi operasionalnya. Saat membandingkan bisnis yang sedang bersaing, para analis dapat melihat kombinasi faktor untuk memilih yang paling sesuai. Jika dua perusahaan memiliki nilai yang sama pada return on equity dan return on asset, mungkin ada baiknya berinvestasi di perusahaan yang memiliki nilai cash conversion cycle terendah. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mampu menghasilkan keuntungan yang serupa dengan lebih cepat. Cash conversion cycle tidak berlaku untuk perusahaan yang tidak memiliki kebutuhan akan manajemen persediaan. Misalnya, perusahaan perangkat lunak yang menawarkan program komputer melalui lisensi. Perusahaan seperti ini dapat merealisasikan penjualan dan keuntungan tanpa perlu mengelola persediaan. Demikian pula perusahaan asuransi atau pialang, yang mana tidak melakukan pembelian barang secara grosir untuk dijual secara eceran, sehingga cash conversion cycle tidak berlaku untuk mereka. Perusahaan dapat memiliki nilai cash conversion cycle negatif seperti pada retail online. Seringkali retail online menerima dana di akun mereka untuk penjualan barang, yang mana sebenarnya barang tersebut milik dan dilayani oleh penjual pihak ketiga yang menggunakan platform online. Namun, retail online ini tidak langsung membayar ke pihak ketiga setelah penjualan, tetapi mengikuti siklus pembayaran bulanan atau berdasarkan ketentuan ambang batas atau saldo minimal. Mekanisme ini memungkinkan perusahaan-perusahaan ini untuk menyimpan uang tunai dalam jangka waktu yang lebih lama, sehingga seringkali berakhir dengan cash conversion cycle yang negatif. Selain itu, jika barang dipasok langsung oleh penjual pihak ketiga kepada pelanggan, maka pengecer online tidak pernah menyimpan persediaan apapun. Perputaran persediaan yang lebih tinggi atau lebih cepat akan mengurangi hasil cash conversion cycle, sehingga hal ini merupakan hal yang positif bagi cash conversion cycle dan efisiensi perusahaan secara keseluruhan.